Halo, nama saya Lu Xiangxiang. Lu Xiangxiang, putri tertua dari keluarga Lu. Saya berusia 25 tahun. Nama saya Lin Xiuyan. Saya berusia 28 tahun. Pendapatan bulanan 8.000. Memiliki mobil. Pendapatan bulanan 10.000. Punya rumah. Tidak memerlukan mas kawin. Tidak membutuhkan mahar. Membutuhkan tidak saling mencampuri urusan dalam pernikahan. Membutuhkan penandatanganan perjanjian pranikah. Jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Saya harap kita bisa mendaftarkan pernikahan kita segera. Saya harap kita bisa segera mendaftarkan pernikahan kita. Perjanjian pranikah apa? Bukankah Anda hanya takut saya akan mengambil aset Anda? Belum juga menikah, dan sudah begitu perhitungan. Permisi, ibuku bilang, dia membutuhkan 2 anak dalam 3 tahun. Harus mencari wanita yang subur. Anda terlalu kurus. Tunggu. Bajingan. Anda. Terima kasih. Saya sudah mendengar semua persyaratan Anda. Saya juga sudah mendengar milik Anda. Lalu bagaimana menurut Anda? Bagaimana dengan saya? Saya akan membayar akta nikah. Apakah kita akan pergi? Ayo pergi. Sertifikat pernikahan. Biro Urusan Sipil Jiangsan. Hein, itu. Ada apa? Kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Bukankah seharusnya kita makan bersama? Tidak perlu. Saya ada wawancara sore ini. Mari kita mengobrol di WeChat nanti. Tapi sepertinya kita Sampai jumpa nanti. bahkan belum saling add di WeChat. Gadis ini cukup menarik. Dia bahkan lebih tidak sabar daripada saya. Nona tertua, Apa yang Anda lakukan? Mencoba menyeret saya kembali. bagaimana seorang bawahan berani? Tuan berkata, Anda harus kembali malam ini untuk makan malam dengan Tuan Muda Shen. Beritahu ayah saya. Saya sudah menikah. Beritahu dia untuk menyerah pada ide itu. Menikah? Bagaimana Anda bisa menikah begitu saja? Nona muda, Saya akan pergi wawancara. Jangan menghalangi saya. Tuan. Nona muda berkata, dia bilang dia sudah menikah. Hari pertama bekerja. Senior, aku membelikan kopi untukmu. Terima kasih, tapi saya tidak suka minum kopi di pagi hari. Saya suka minum teh. Baik, akan saya seduhkan sekarang. Tidak perlu. Saya kebetulan punya sesuatu untuk Anda kerjakan. Untuk hal-hal sepele seperti itu, biarkan saja orang lain yang melakukannya. Lu Xiangxiang, kau dengar itu? Cepatlah pergi. Seduh teh untuk seniormu. Saya. Ada apa? Yang paling rendah peringkatnya dan orang paling tidak berguna di seluruh kantor adalah kau. Tugas seperti menyajikan teh dan air. Secara alami untuk kau lakukan. Permisi, saya di sini untuk bekerja. Bukan untuk melakukan tugas kebersihan. Seseorang sepertimu yang memasukkan kredensial akademismu. Dan masuk melalui pintu belakang menggunakan koneksi. Apalagi yang bisa kau lakukan selain pekerjaan serabutan. Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak memasukkan ijazah saya. Tolong berhenti menyebarkan rumor tentang saya. Masih tidak mengakuinya. Aku tahu segalanya. Ketika kau masih junior, kau putus sekolah. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan ijazah? Saya mengambil cuti di tahun ketiga kuliah saya. Saya tidak putus sekolah. Itu karena saya tidak enak badan. Itulah sebabnya saya mengambil cuti setahun. Siapa yang kau coba bodohi? Jika kau mengambil cuti, bagaimana mungkin kau bisa lulus di tahun yang sama dengan manajemen? Itu karena saya menggunakan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan mata kuliah senilai 2 tahun. Mata kuliah di Institut Desain Ibu Kota sangat intensif. Setiap tahun, ada 90% mahasiswa menunda kelulusan mereka. Hanya desainer unggulan, seperti rekan senior kami, bisa lulus tepat waktu. Kau lulus lebih awal. Sungguh lelucon. Anda benar-benar meragukan kemampuan istri saya. Ini ijazah saya. Jika Anda tidak percaya, siapa yang tidak bisa mengedit foto seperti ini dengan Photoshop? Siapa yang bisa membuktikan sertifikat ini asli? Anda, Apakah bukti saya cukup? Manajer Zhang. Anda tahu betapa ketatnya standar perekrutan grup Shen. Bukan, jika Lu Xiangxiang memasukkan kualifikasi akademis atau kemampuannya, apakah menurut Anda grup ini tidak akan mengetahuinya? Akhirnya, seseorang yang punya otak. Bukan itu maksudku. Nama Anda Muzia kan? Jangan repot-repot datang mulai besok.
Manajer Zhang, aku salah. Aku tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Aku akhirnya lulus wawancara. Rekan senior, tolong bantu aku. Manajer Zhang, Musia tidak tahu situasinya. Jadi ada sedikit kesalahpahaman. Lihat, Jangan terlalu mencolok. Dia mudah membuat musuh. Jangan sampai saya mendengar kata-kata seperti itu lagi. Sekarang minta maaf kepada Lu Xiang segera. ya. Maafkan aku. Ada apa dengan Anda? Tapi saja, lebih baik berterima kasih kepada manajer. Manajer Zhang. Apa yang Anda lakukan di sini? Baiklah. Saya datang untuk membersihkan untuk manajer Zhang. Dan sekalian memperbaiki kursi. Manajer Zhang. Kursinya sudah diperbaiki. Silakan duduk. Benar, itu benar. Xiaoli, tidak ada apa-apa untuk Anda di sini. Ayo pergi. Baiklah. Mari kita makan malam bersama malam ini. Mengapa dia muncul dan menghilang begitu misterius? Ayo, saya mengemudi ke sini. Saya akan mengantar Anda pulang. Terima kasih, kakak senior. Saya tidak tahu siapa. Memarkir sepeda listrik di area parkir mobil. Tempat parkir membuat saya harus memarkir mobil saya di garasi bawah tanah. Bukankah itu sepeda Lu Xiang? Kakak senior, saya masih ada urusan. Anda pergi ambil mobil Anda dulu. Saya akan datang mencari Anda nanti. Baik. Apa yang orang licik ini lakukan? Sepeda listrik ini seharusnya beroperasi mirip dengan sepeda motor tugas berat saya kan? Bagaimana Gauran menangani masalah, bahkan tidak mengisi angin untuk saya? Gauran, kemari sebentar. Ada masalah. The film was translated and narrated Lin by Xiuyan. M Media. Siang-siang. Apakah ini sepeda Anda? Mengapa sama dengan milik saya? Saya lihat milik Anda cukup bagus. Jadi saya membeli yang sama. Ban Anda kempes. Ya, produsen ini memang. Ban Anda tidak terlihat bocor. Sepertinya ada yang menusuknya. Bocor. Siapa yang berani menusuk milik saya? Maafkan saya. Sepertinya saya telah menyeret Anda ke dalam masalah ini. Seseorang dari grup Seng yang melakukannya. Ini rekan kerja baru saya. Dia membuat masalah untuk saya hari ini dan dimarahi. Dia mungkin ingin balas dendam. Tapi salah sepeda. Dia menindas Anda. Tidak persis dibully, saya kira. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Apa maksud Anda? Apa yang harus dilakukan? Ban Anda bocor. Bagaimana Anda akan pulang? Tidak apa-apa, saya akan menunggu asisten saya. Menunggu teman saya yang tinggal di dekat sini untuk menjemput saya. Ini masalah hari ini. Sebagian juga tanggung jawab saya. Bagaimana kalau saya bayar perbaikan sepeda Anda? Tidak perlu, ini bukan salahmu. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak tentang ini, maka antarkan saya pulang. Kamu juga bisa sekalian melihat-lihat. Lagi pula, itu rumahmu juga. Jika sudah dibersihkan, saya benar-benar harus pergi melihatnya. Tapi bukankah Anda bilang, teman Anda akan menjemput Anda? Kita akan melakukannya di lain hari. Saya akan pergi di lain hari. Saya ada telepon. Halo. Tidak bisa datang. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baiklah, baiklah. Teman saya tidak bisa datang. Hanya kamu.
yang bisa mengantar saya. Ini rumah Anda. Benar sekali. Lin Xiuyan, ini pusat kota. Area yang begitu luas. Anda hanya seorang petugas kebersihan. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Rumah ini dibeli oleh teman saya. Dia meninggalkan Jiangcheng. Sekarang kita bersama. Rumahnya tidak boleh terlalu kecilkan. Tidak ada gunanya dia menyimpannya. Jadi dia menjualnya kembali kepada saya. Harga pertemanan. Harga pertemanan. Meskipun itu penjualan kembali. Itu pasti tidak murah kan? Anda mengambil pinjaman. Hanya untuk rumah sekecil ini. Masih butuh pinjaman. Ya, saya mengambil pinjaman. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Saya bisa membayarnya sendiri. Kamu bisa pindah kapan saja. Kenapa dia tidak bicara? Bukankah Gouran bilang, ini pasti akan baik-baik saja? Ya Tuhan, Lu Xiangxiang, lihat masalah yang Anda sebabkan. Dia sudah mengambil pinjaman. Siang-siang. Karena Anda bilang, ini rumah kita. Saya tidak bisa membiarkan Anda menanggung beban ini sendirian. Ini kartu gaji saya. Mulai sekarang, pembayaran cicilan bulanan akan dipotong dari gaji saya. Bagaimana bisa begitu? Ambil saja. Anda seorang petugas kebersihan. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan dalam sebulan? Jika Anda juga mengambil pinjaman, apa kamu tidak perlu makan? Jika kamu memberikannya kepada saya, apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku punya yang lain. Aku punya kartu lain, dengan batas tak terbatas. Aku juga punya kamu. Sekarang kita sudah menikah, dan aku sudah menemukan pekerjaan baru. Karena kamu bersamaku, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Saya bersamamu. Ya, Karena rumah itu milikmu. Dan orangnya juga milikmu. Lalu kapan kamu berencana untuk pindah? pindah. Pindah masuk. Tuan muda, Nyonya muda sudah pergi. Sepertinya dia belum siap. Begitu dia mendengar saya menyuruhnya pindah, dia langsung lari. Tuan muda, ini bukan kartu Anda kan? The film was translated and Ini kartu istri narrated saya. by M Media. Tuan muda, Anda bernilai ratusan miliar. Namun Anda masih hidup dari Nyonya muda. Hidup dari orang lain seperti ini, tidak semua orang bisa melakukannya. Kamu harus seperti tuan muda di sini. Tampan dan gagah. Agar seseorang bersedia mendukung saya. Tuan muda, Anda sangat tidak tahu malu. Kamu mau tidak tahu malu? Lalu, apakah kamu punya istri? Benar. Siang-siang sangat cakap. Beritahu manajer Xiang bahwa setelah magangnya selesai, dia akan langsung dipekerjakan secara resmi. Ya. Asumkan. Panas, panas, panas. Mereka selalu mengurangi bengkak seperti ini di TV. Tapi punyamu baru saja direbus. Itulah mengapa itu efektif. Pegang sendiri. Kamu memukul saya terlalu keras kan? Maaf. Kamu tiba-tiba masuk tadi. Ini adalah respon stres. Siang-siang, saya sudah di sini duluan. Kamu yang tiba-tiba muncul. Baiklah, dan lagi pula. Saya yang terlihat telanjang. Apa maksudmu terlihat telanjang? Aku tidak melihat apa-apa sama sekali. Jangan bicara omong kosong. Matamu menatap lurus, dan kamu bilang tidak melihat apa-apa. Aku punya miopia parah. Kamu hanya mosaik manusia di depanku. Apa bagusnya mosaik? Kamu bicara omong kosong. Profil kencanmu jelas menyatakan. Penglihatanmu 5,2. Informasi profilku palsu. Baiklah, aku akan membuatkan sarapan untukmu. Siang-siang, saya akan menyetir nanti, dan mengantarmu bekerja. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Yang kamu kendarai kemarin. Untuk menjemputku. G-Wagon edisi terbatas itu, kan? Itu milik teman saya. Sebenarnya pemilik rumah ini. Temanmu. Ya, Kalian berdua punya hubungan yang The baik. film was kami tumbuh translated bersama sejak and kecil. Tentu saja narrated by hubungan kami M baik. Media. Saking dekatnya kami seperti satu orang. Tapi mobil ini biasanya tidak dipinjamkan. Pemilik biasanya suka mengoleksinya. Karena saya terburu-buru. Saya hanya mengendarai apapun yang tersedia.
Seharusnya saya tahu untuk beralih ke yang lain. Kita punya hubungan baik, Lau. Ngomong-ngomong, siang-siang. Kamu tahu banyak tentang mobil. Aku juga punya teman yang sangat suka mobil. Jadi aku hanya belajar sedikit dari mereka. Ya ampun, untungnya aku berhasil melewatinya. Ya ampun, untungnya saya berhasil melewatinya. Aku akan terlambat kerja. Aku pergi sekarang. Kamu yakin tidak mau saya antar? Mobilmu terlalu mencolok. Jika tergores, kamu harus mengeluarkan uang lagi. Naik sepeda listrik baik-baik saja. Aku pergi kerja, sampai jumpa. Baiklah, hati-hati kalau begitu. Telur untuk bengkak, bukankah seharusnya dikupas? Senior, JT itu Anda. Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki selera sebagus itu. Mengendarai mobil sebagus ini. Tapi mobil ini berbeda dari yang terakhir kali. Mobil baru lagi. Tidak juga, saya membelinya beberapa bulan yang lalu. Di garasi pacar saya, ada puluhan lagi yang terparkir. Porsche, Rolls-Royce, dan sebagainya. Dia membiarkan saya mengendarai apapun yang saya inginkan puluhan. Rolls-Royce. Manajemen, JT pacar Anda sekaya itu? Tidak juga. Dia hanya punya beberapa hobi biasanya, seperti mengoleksi mobil. Senior, apakah ini benar-benar tas Anda? Edisi terbatas global. Hanya ada satu di seluruh Jiangcheng, dan Anda benar-benar membelinya. Feng Yi benar. Sekumpulan orang udik. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa yang saya bawa itu palsu? Saya juga tidak sepenuhnya yakin. Pacar saya membelikannya untuk saya. Dia bilang saat melihat tas ini, dia pikir itu cocok untuk saya, jadi dia membelinya. Senior, pacar Anda sangat baik kepada Anda. Lu Xiang ada di sini. Hei, Lu Xiang, apakah Anda punya mata atau tidak? Tidak bisakah Anda melihat atasan Anda ada di sini? Bahkan tidak memberi salam. Di mana sopan santun Anda? Apa maksudnya? Merasa dia begitu hebat? Hanya karena dia didukung oleh manajer Zhang. Lupakan saja, lupakan saja. Tidak apa-apa. Aneh, tas Lu Xiang. Bagaimana bisa sama dengan tas manajer Meng? Senior, bukankah ini tas Anda? Bahan ini. Gasper ini. Tas ini asli. Lu Xiang ternyata mampu membeli tas semahal itu. Apa yang kamu lakukan? Lu Xiang, wanita tak tahu malu. Beraninya Anda mencuri tas manajer Meng. Aku tidak mencuri tasnya. Yang dia pegang ini, milikku. Lu Xiang, jika Anda menyukai tas ini, Anda bisa memberitahu saya. Tidak perlu mencurinya kan? Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak mencurinya. Ini milikku. Anda masih tidak mau mengakuinya. Semuanya, datang dan lihat. Ada apa ini? Karyawan baru, Lu Xiang, adalah pencuri. Dan dia masih tidak mau mengakuinya. Tas ini adalah edisi terbatas dari Burberry. Hanya ada satu di seluruh Jiangcheng. Pagi ini, manajer Meng baru saja menunjukkannya kepada kami. Sekarang ada di meja Anda. Dasar pencuri. Dan Anda masih bilang tidak mencurinya. Jangan hanya memanggilku pencuri. Tasnya ada di tanganmu sekarang. Kenapa kamu tidak membukanya dan lihat barang siapa yang ada di dalamnya? Buka saja kalau begitu, buka. Saya akan lihat bagaimana Anda bisa membantah ini. Kamu. Mengapa Anda menatap? Itu Anda yang meminta kami membukanya. Aku mengizinkanmu melihat tasku, tapi aku tidak mengizinkanmu untuk menumpahkan isinya. Ambil itu. Apa yang Anda lakukan? Hanya karena barang-barang ini milik Anda, bukan berarti tas ini pasti milik Anda. Pagi ini, saya memang ingat melihat tas yang dibawa Lu Xiang, sama dengan tas manajer Meng. JT itu tidak dicuri. Dia membeli replika berkualitas tinggi. Lu Xiang, saya tidak menyangka Anda begitu sombong. Bagaimana bisa Anda membawa tas palsu ke kantor? Saya akan mengatakannya lagi. Ambil itu. Lu Xiang. Musia juga salah paham, mengira tas ini milikku. Kalau kamu tidak membawa tas palsu, dia tidak akan salah paham. Bagaimana Anda tahu? Tas saya palsu. Tentu saja aku tahu. Tas ini hanya ada satu di seluruh Jiangcheng. Kamu bahkan tidak mampu membeli mobil komuter yang harganya hanya puluhan ribu yuan. Kamu setiap hari naik skuter listrik kecil ke kantor. Bagaimana mungkin kamu mampu membeli tas seharga jutaan? Terlepas dari apakah tas saya asli atau palsu, Anda menumpahkan barang-barang saya. Anda harus meminta maaf kepada saya. Jadi kamu mengakui, kamu membawa tas palsu. Dan kamu pikir kamu dibenarkan membawa tas palsu. Anda bilang tas saya palsu. Apakah Anda punya bukti? Kenapa tidak?
Tas semacam ini dilengkapi dengan sertifikat pembelian. Kakak senior pasti punya bukti pembelian. Kakak senior, tunjukkan padanya. Pacarku membelikan ini untukku. Sertifikatnya tidak kubawa. Anda tidak punya. Saya punya. Bukankah Anda ingin melihatnya? Ini, lihatlah. Ini benar-benar berberi. Bukti resmi. 5 juta. Xiang, kamu sangat kaya. Bagaimana mungkin ini? Kalau begitu mungkin aku salah. Pacarku membawanya dari luar negeri. Untukku, mungkin modelnya tidak sama dengan yang dijual di dalam negeri. Ya, pasti begitu. Baiklah, kalau begitu itu salah paham. Minta maaf. Lu Xiang, karena ini salah paham. Mari kita lupakan saja. Kita semua bekerja di kantor yang sama, terus-menerus bertemu. Sebaiknya kita akur. Jangan terlalu tidak memaafkan hanya karena kamu benar. Pergi. Hentikan. Apalagi yang kamu inginkan? Ya ampun, keren sekali. Kamu, karena Anda tidak mau meminta maaf. Saya akan menggunakan air untuk mencuci bersih mulut kotor Anda itu. Si jalang itu, Lu Xiang, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Baiklah. Kamu juga. Kamu terlalu impulsif. Kakak senior, aku melakukan ini semua untukmu. Lu Xiang, si peniru itu, ketika dia melihatmu membeli tas ini, dia harus membeli yang persis sama denganmu. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Apalagi kalau bukan itu, tentu saja dengan merentangkan kakinya. Cara dia bertingkah, dia terlihat seperti orang kelas rendah. Melihatnya saja sudah menjengkelkan. Baiklah, setelah aku mapan di perusahaan, aku akan membuatmu dipromosikan lebih awal dan menyingkirkan Lu Xiang. Apa kamu serius? Kakak senior, kamu terlalu baik padaku. Semuanya sudah di sini. Saya ada pengumuman. Kita akan memiliki karyawan baru. Apakah ini promosi awal? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kakak senior, cepat sekali. Kamu sudah berbicara dengan manajer Jiang untukku. Di antara kelompok magang ini, ada satu yang sangat luar biasa. Dan Ketua Shen, setelah meninjau pekerjaannya, dengan suara bulat memutuskan untuk memberinya promosi lebih awal. Dia adalah Lu Xiang. Saya. Selamat, Xiang. Manajer Jiang, apakah kamu salah? Ini adalah keputusan bulat dari manajemen senior perusahaan. Bagaimana bisa salah? Baiklah, mari kita mulai bekerja. Ya, Ketua Shen. Mohon tenang saja. Saya sudah membuat pengaturannya. Tidak akan ada masalah. Ya. Kantor manajer Xiang. Manajer Jiang, Anda mencari saya. Anda sudah di sini? Silakan duduk. Manajer Jiang, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Tidak banyak. Bukankah ini untuk merayakan penerimaan resmi Anda? Ini adalah bonus karyawan baru. Bonus? Ada bonus untuk bergabung. Semua karyawan baru mendapatkannya. Dan gaji Anda juga sudah disesuaikan. Gaji bulanan 10.000. 10.000. Terlalu. Apakah terlalu sedikit? Haruskah saya tambahkan lagi? Grup Shen ini benar-benar murah hati kepada karyawannya. Lu Xiang. Permisi, kamu tidak apa-apa. Bagaimana Anda mengemudi? Anda ini. Xiang. Itu Anda. Aku mengemudi terlalu cepat. Kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Berkendara dengan hati-hati mulai sekarang. Hei, tunggu. Kita akhirnya bertemu. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Tidak perlu. Saya masih harus bekerja. Kalau begitu, mari kita bertukar informasi kontak. Lain kali. Saya sedang terburu-buru. Kalau begitu, tambahkan aku di WeChat. Ini akan cepat. Tidak perlu. Saya sedang terburu-buru. Minggir. Ya ampun. Sialan. Apa kamu buta? Kamu sialan.
Apa kamu tahu betapa mahalnya mobilku? Tuan, Anda yang parkir ilegal duluan. Anda memarkir mobil Anda di persimpangan. Lin Xiuyan. Ini pasti akan membuat Xiang terpesona sampai mati. Apa kamu tahu betapa mahalnya mobil ini? Model yang kamu tabrak, hanya untuk biaya perbaikan saja sudah menghabiskan 200.000. 200.000. Tapi mobil saya juga rusak. Sepeda listrikmu, bagaimana bisa dibandingkan dengan milikku? Mobil Anda tidak berhenti dan tidak memberi isyarat. Anda bahkan sengaja menghalangi jalan menyamping. Apakah Anda mencoba untuk merekayasa kecelakaan dengan saya? Kamu, Jika tidak, ayo panggil polisi. panggil polisi. Kenapa panggil polisi? Mobil ini dibawa keluar secara diam-diam. Jika ayahku tahu, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Ada apa takut? Mungkinkah saya tepat sasaran? Istri, apa dia juga mencoba merekayasa kecelakaan denganmu? Kamu yang sengaja membuat kecelakaan. Istri, kamu yang dari kemarin. Jadi kemampuan mengemudimu tidak bagus, dan penglihatanmu juga tidak bagus. Bukankah kemarin kamu mengendarai mobil mewah? Bagaimana bisa? Hari ini kamu naik sepeda listrik. Menanggapi seruan nasional untuk rendah karbon dan perlindungan lingkungan. Benar, istri. Suami, kita akan terlambat bekerja. Kita akan terlambat. Terlambat berarti kehilangan gaji. Tidak, Karena kamu tidak mau memanggil polisi. Dan kita juga sedang terburu-buru. Bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu. tidak. Apa yang kamu inginkan? 500. Hanya 500. Istri, ayo pergi. Baik, suami. Kalian. Sialan. Xiang, kamu duluan. Xiang, silakan duduk. Terima kasih. Hei, apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Kamu tidak benar-benar berpikir, dia adalah sosialita kaya kan? Kapan saya mengatakan, saya adalah seorang sosialita kaya? Berhentilah berpura-pura. Aku melihat semuanya. Pagi ini, kalian berdua, suami istri, naik sepeda listrik bersama ke kantor. Bagaimana bisa? Mobil mewah yang kamu kendarai, hanya disewa untuk 1 malam. Jangan bicara lagi. Xiang, dulu aku buta akan pentingnya dirimu. Aku tidak tahu kamu sebenarnya. Manajer Zhang. Aku kebetulan ada yang ingin didiskusikan dengan Xiao Zhao. Xiao Zhao, kemari sebentar. Lu Xiang. Maksudmu, apakah suamimu tahu bahwa di perusahaan ada manajer Zhang yang sangat melindungimu? Apa yang Anda bicarakan? Manajer Zhang masih di perusahaan. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Manajer Zhang, suami Lu Xiang, ternyata adalah ketua Shen. Lu Xiang adalah istri bos kita. Pelankan suaramu. Aku tahu. Kamu sudah tahu. Ketua Shen sudah lama mengatakan di perusahaan untuk tidak memanggilnya Ketua Shen di perusahaan. Dia hanya tidak ingin identitas istri ketua terungkap. Tapi seluruh perusahaan, bukankah semua orang tahu ketua Shen? Mungkin ini permainan kecil Ketua Shen dan istrinya. Kalau begitu istri bos datang ke departemen desain kita adalah, Pasti inspeksi penyamaran untuk menilai pekerjaan kita. kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku bahkan membantu Musia membuli This film Xiang was bersama. translated Aku tidak akan and dipecatkan. narrated by Apa yang kamu Media. katakan? Siapa yang menindas nyonya? Lu Xiang, proposal ini, kamu yang membuatnya kan? Saya berhasil. Tuan Zhao dari Wanhua berkata, ada beberapa masalah dengan proposal ini. Dia ingin menjadwalkan waktu untuk membahasnya lagi. Wanhua, kedengarannya agar familiar. Sepertinya itu adalah perusahaan yang baru saja saya akuisisikan. Bukankah Wanhua baru saja diakuisisi oleh Grup Lo? Menurut pemahaman saya tentang Grup Lo, Tuan Zhao berkata, dia akan terus mempertahankan posisinya. Jadi kontrak ini masih menjadi tanggung jawab Tuan Zhao. Mempertahankan posisinya. Lu Xiang, Grup Lu, bukan perusahaan kecil seperti Wanhua yang bisa dibandingkan. Kamu, seorang magang baru. Jika Anda bisa, melalui kolaborasi Wanhua, menandatangani kontrak Grup Lu, itu akan menjadi keberuntungan Anda. Tapi, baiklah, malam ini pukul 8 malam, saya akan mengirimkan lokasinya kepada Anda. Ada apa dengan Xiao yang ini? Barkaro. Apakah Anda yakin? Kita membahasnya di sini.
Sangat tidak berbudaya. Ini adalah KTV paling mewah di Jiangcheng. Setiap orang yang datang dan pergi adalah entah kaya atau berpengaruh di Jiangcheng, tuan muda dan nona muda. Jika bukan karena mengikuti supervisor Meng, orang biasa sepertimu tidak akan berada di sini. Baiklah, nanti tetaplah dekat dengan saya. Jangan melihat-lihat kemana-mana, agar Anda tidak mempermalukan grup Shen. Xiao yang itu mungkin tidak mengenali saya. Untuk berjaga-jaga, lebih baik menutupi wajah Anda. Kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu akan segera menikah dengan keluarga Lu. Bu Fei, Dia teman masa kecilku. pernikahan apa? Aku sudah punya istri. Sejak kapan kamu punya istri? Baru saja menikah. Kamu sebenarnya yang pertama di antara kita yang keluar dari status wajan. Biarkan aku sebentar. Siapa istrimu? Siapa namanya? Apa aku pernah bertemu dengannya? Seperti apa dia? Berhenti. Dengarkan baik-baik nama istriku. Itu Lu. Siang-siang, Siapa nama istrimu tadi? nanti akan ku beritahu. Sepertinya aku melihat istriku. Istri Shen Zuyan. Bagaimana dia bisa dinamakan sama dengan Xiang Xian? Xiao Yang. Sifat liar adalah sebuah sikap. Sifat liar naik dan turun. Sifat liar, sifat liar. Keliaran, keliaran. Bapak Xiao, Manajer Meng ada di sini. Bapak Xiao, ini adalah Xiao Mu dari perusahaan kami. Dan Xiao Lu. Halo, Bapak Xiao. Manajer Meng. Kali ini, orang-orang baru di bawahmu memiliki sosok yang bagus. Xiao yang ini, di belakangnya, dia sebenarnya seperti ini. Benar-benar mengenal wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Bapak Xiao, kolaborasi terakhir, bukankah Anda mengatakan proposalnya baik-baik saja? Mengapa kita masih perlu membahasnya? Manajer Meng. Seperti yang kamu tahu, beberapa hari yang lalu, kita diakuisisi oleh keluarga Lu dari Jiangcheng. Tuntutan Lu Corporation cukup tinggi. Bapak Xiao, apa maksud Anda dengan ini? Terakhir kali, bukankah kita sudah menyelesaikan semuanya? Manajer Meng, jangan gugup. Ini hanya diskusi ulang. Selama proposal barumu bisa memuaskanku, kolaborasi ini akan tetap berlanjut. Jadi begitu. Bagaimana kalau begini? Saya akan meminta perusahaan kami, desainer yang baru diangkat, datang dan menjelaskan kepada Anda proposal desain yang baru. Lihat bagaimana menurut Anda. The film was Kakak senior, translated bagaimana and bisa kamu narrated by membiarkan Lu Media. siang-siang sendirian, mewakili Shen Corporation untuk kolaborasi? Jika Bapak Xiao setuju, bukankah semua pujian akan jatuh padanya? Ada apa? Anda juga ingin pergi? Tidak juga, kita tidak bisa membiarkannya mendominasi sorotan sendirian kan? Apakah Anda pikir saya membiarkan dia berbicara dengan Bapak Xiao untuk memberinya kesempatan mendapatkan pujian? Maksud kakak senior? Zhao yang ini terkenal cabul. Kakak senior, apakah Anda mengatakan jika proyek ini berhasil, dengan pengaruh ini di tangan saya, Xiang tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya seumur hidupnya? Jika tidak berhasil, dan dia menyinggung Bapak Xiao, proyek tidak akan didapatkan. Saya ingin tahu apakah dia bisa bertahan di Shen Corporation. Usir dia. Kosongkan posisinya. Dan kemudian Anda akan memiliki kesempatan. Kakak senior masih yang terpintar. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang.
Lu Xiang. Mari kita lihat bagaimana Anda akan merayu Fenyi sekarang. Bapak Xiao, ini adalah proposal kami yang baru direvisi. Proposal ini. Aku akan melihatnya nanti. Ayo. Mari kita minum dan bicara. Permisi, Bapak Xiao. Saya sedang pilek. Saya tidak bisa minum alkohol. Mari kita lihat proposalnya dulu. Ini hanya flu kan. Ayolah. Minum gelas ini. Tidurlah. Dan penyakit ini akan segera hilang. Ayolah. Bapak Xiao, jika Anda hari ini tidak ingin membahas kerjasama, maka mari kita jadwalkan ulang untuk hari lain. Nona Lu, kamu tidak memberiku muka. Aku memberitahumu. Jika kamu keluar dari pintu itu hari ini, kontrak ini hari ini, jangan harap aku akan menandatanganinya. Kamu. Sialan. Aku pasti akan tidur denganmu hari ini. Mang Zixi meninggalkanmu sendirian di sini. Bukankah hanya untuk melayaniku? Hari ini, selama kamu memuaskanku dengan baik, aku akan segera menandatangani kontraknya. Sialan. Kamu berani memukulku. Dasar jalang bau. Cio Yang, lihatlah saya baik-baik. Dan lihat siapa saya sebenarnya. Aku tidak peduli jika kamu. Nona Lu. Saya benar-benar gagal mengenali pentingnya Anda. Saya tidak tahu itu Anda. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan lagi. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan lagi. Saya tidak akan berani lagi. Saya lihat Anda cukup berani. Berani menggunakan nama keluarga Lu untuk menipu dan memperdaya. Katakan padaku, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak gadis yang benar-benar telah Anda rugikan? Tidak ada, Nona Lu. Kali ini, saya benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Saya belum pernah sebelumnya melakukan hal seperti ini. Anda masih berani berbohong? Anda? Xiang. Lin Xiuyan. Xiang. Lin Xiuyan, selamatkan aku. Saya tidak. Kamu baik-baik saja. Lin Xiuyan. Dia mencoba melecehkan saya. Dia bahkan menarik pakaian saya. Dia juga memukul saya dengan botol anggur dan memaksa saya berlutut. Saya lolos dari malapetaka lain. Tidak. Saya tidak melakukan apapun dengan Nona Lu. Nona. Kamu masih berani memanggilnya Nona. Ayo pergi. Tidak. Aku harus kembali dan memberinya pukulan lagi. Lupakan saja. Hari ini, saya mewakili perusahaan untuk membahas kolaborasi. Bisnis macam apa yang perlu dibahas di sini? Begitukah? Lalu kenapa kamu sendirian? Di mana rekan-rekanmu? Bukankah mereka bersamamu saat kamu datang? Mereka bilang mereka pergi ke toilet, dan kemudian mereka tidak kembali. Benar. Mengapa Anda di sini? Aku. Selesai sudah. Bagaimana aku menjelaskan ini pada Xiang? Mengapa Anda datang ke tempat seperti ini? Aku. Sudahlah. Di mana Anda berada adalah kebebasan Anda. Kebebasan apa? Kamu istriku. Kamu seharusnya tahu itu. Bukankah kita sudah sepakat? Tidak saling ikut campur dalam pernikahan. Campur tangan, campur tangan. Aku rela membiarkanmu campur tangan. Xiuyan. Sudah berakhir. Selesai sudah. Aku tidak bisa membiarkannya mengungkapkan identitasku. Aku tidak bisa membiarkannya mengungkapkan identitasku. Bagaimana kabar kalian berdua? Halo, Ketua Gu. Mengapa Anda tiba-tiba begitu sopan? Xiang. Hari ini saya datang ke tempat Ketua Gu untuk wawancara. Ketua Gu sudah setuju untuk mempekerjakan saya. Benar kali, Ketua Gu. Ya benar. Kalau begitu Xiang Anda. Ketua Gul, benar sekali. Aku adalah orang yang sebelumnya gagal wawancara di perusahaan Anda. Dan kemudian bekerja di grup Shen. Lu Xiang itu.
Pekerjaan apa yang sedang Anda kerjakan? Anda seorang besar. Ketua Gul, kebetulan aku ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Dia masih belum tahu. Aku adalah nona muda tertua dari keluarga Lu. Jangan bongkar rahasiaku. Melapor kenapa kalian begitu dekat? Ketua Gu, seseorang mencoba melakukan perdagangan manusia di wilayah Anda. Orang itu sudah diikat di ruang pribadi. Sisa masalahnya akan saya serahkan kepada Ketua Gu. Perdagangan manusia. Aku belum menelpon polisi. Takut memengaruhi Anda. Takut memengaruhi bisnis Anda, Ketua Gul. Bagaimana kamu terluka? Mungkin aku tidak sengaja. Tergores kaca barusan. Ketua Gu, istriku terluka. Aku akan membawa istriku pulang dulu. Istri. Ada apa dengan mereka? Bukankah mereka bilang lebih baik mati daripada perjodohan? Bagaimana mereka sudah berpelukan? Itu Anda. Anda berani menyentuh nyonya muda kami. Aku akan mengurusnya sendiri. Jangan bergerak. Jangan pergi sendirian ke tempat seperti itu untuk membahas bisnis di masa depan. Betapa berbahayanya itu. Aku tidak pergi sendiri. Mereka lari duluan. Kalau begitu kamu seharusnya lari juga. Jika hari ini aku tidak datang tepat waktu, kamu pasti sudah. Aku akan menanganinya sendiri. Baiklah, baiklah. Bukankah aku baik-baik saja? Siang-siang, aku tahu kamu sangat bertekad kuat. Tapi kita sudah menikah. Bisakah kamu mencoba untuk lebih mengandalkanku sedikit? Sebenarnya, Anda tidak perlu bersikap seperti ini padaku. Suatu hari, Anda akan menemukan bahwa aku tidak seperti yang Anda bayangkan. Di mataku, kamu persis seperti yang kulihat. Jika suatu hari, aku menemukan sisi lain darimu, aku hanya akan senang. Lagi pula, kamu hanya tahu diriku yang sekarang. Bagaimana jika suatu hari, kamu mengetahui aku adalah anak orang kaya generasi kedua yang datang ke sini untuk merasakan hidup? Anda, lupakan saja. Sudah larut. Anda harus kembali ke kamar dan beristirahat dulu. Aku masih perlu memikirkan negosiasi kontrak yang gagal ini. Bagaimana aku harus menjelaskannya kepada manajer Zhang? Kalau begitu kamu tidak perlu pergi bekerja besok. Aku akan menangani masalah ini. Anda yang mengurusnya. Anda hanya seorang petugas kebersihan di Grup Shen. Bagaimana Anda akan mengurusnya? Apakah kamu akan pergi ke tempat mereka? Pintu masuk perusahaan mereka untuk membuang air kotor. Atau menyiram pohon uang mereka sampai mati. Jika negosiasi kontrak gagal, ya gagal saja. Bukan berarti aku harus mutlak bekerja untuk Grup Shen. Begitu aku bertemu dengan, baiklah, aku akan menanganinya sendiri. Anda istirahat saja. Manajer umum Lin, mengapa Anda datang ke sini? Tidak ada yang penting. Saya hanya datang menemui putra saya. Di mana Xiuyan? Manajer umum muda Flat, iya. The film was translated and Mengapa narrated by istriku belum muncul? Media. Nah, apa yang Anda lakukan? Mama, Siapa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat menantu perempuan saya? Mama, kenapa kamu di sini? Saya datang menemui menantu perempuan saya. Yang mana di dalam adalah Xiang. Mama, jangan menakutinya. Bagaimana saya menakutinya? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tujuan Anda. Tujuan apa yang mungkin saya miliki? Bukankah Anda hanya ingin saya menikah dengan nona muda keluarga Lu itu yang bernama Nanan? Nanan apa? Itu nama panggilannya. Itu Xiaonan? Saya tidak peduli apakah dia Xiaonan atau Bribei. Anda. Mama, dia masih tidak tahu siapa identitas saya. Anda berpakaian seperti ini cukup tidak pantas. Cepat, cepat, cepat. Ayo pergi. Ayo pergi. Baiklah, baiklah. Tidak ada pertemuan kalau begitu tidak ada pertemuan. Bukankah itu suami Lu Xiang? Dan wanita bangsawan di sebelahnya adalah... Bukankah saya hanya takut Anda akan menakutinya? Apa? Anda
Anda baru saja menikah belum lama ini, dan Anda sudah khawatir ibu Anda akan mengganggunya. Tidak juga. Dia hanya orang biasa. Dan dia belum tahu identitas saya. Dan Anda tiba-tiba muncul seperti ini. Dan memberitahunya, jika dia tahu bahwa dia menikah dengan bos grup Shen. Betapa menakutkannya itu. Nanti, jika Anda tahu bahwa Anda menikahi tunangan masa kecil Anda, maka Anda akan menjadi orang yang ketakutan. Baiklah, saya tahu. Tidak bisakah saya merahasiakannya saja? Ajak dia makan bersama, kalau begitu. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang bisa saya lakukan hanya dengan mengajaknya makan? Bukankah Anda mengatakan waktu itu bahwa Anda ingin berbesan dengan matriark keluarga Lu, dan Anda bersikeras agar saya menikahi seorang nona muda dari keluarga Lu? Bagaimana Anda menerimanya begitu cepat sekarang? Anda sudah menikah. Apakah Anda masih akan menyalahkannya? Siang-siang. Apakah Anda benar-benar menerimanya? Sebenarnya, mengubah sandiwara menjadi kenyataan. Memiliki siang-siang sebagai istri saya tidak buruk juga. Nah, katakan pada ibu yang sebenarnya. Apa pendapat Anda sebenarnya tentang dia? Apakah Anda hanya menghibur saya? Atau apakah Anda benar-benar menyukainya? Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Bagaimana bisa masih palsu? Kalau begitu, ayo kita jadwalkan makan bersama dia. Apa masalahnya? Tidak hari ini. Saya akan memberitahunya nanti. Biarkan dia persiapan dulu. Baiklah, jika dia tidak bisa, Anda pasti bisa kan? Ayo pergi. Kita akan bicara setelah makan malam. Tapi saya masih ingin. Ayo, kita pergi. Lu siang-siang. Kalian berdua, sebagai pasangan, benar-benar seperti pinang dibelah dua. Ini suami Anda kan? Hanya pesan spam. Saya memang melihat suami Anda barusan dengan seorang wanita kaya. Mereka terlihat sangat akrab. Dan mereka bahkan masuk ke mobil bersama. Mobil itu tidak murah, loh. Manajer Mang, apa maksud Anda dengan ini? Jangan salah paham. Saya hanya khawatir tentang Anda. Sekarang ini, banyak gigolo yang menggunakan uang orang tua mereka, berpura-pura kaya, dan melakukan penipuan pernikahan. Dia tidak akan. Suami siang-siang bukan orang seperti itu. Saya hanya menebak. Loh, berhenti menebak. Jika Anda terus menebak, yang berikutnya pergi adalah Anda, Manajer Meng. Saya sangat mengenal suami saya sendiri. Manajer Meng tidak perlu khawatir. Baiklah. Anggap saja saya ikut campur. The film was translated Siang-siang. and narrated by Xiaolin Media. tidak akan melakukan itu. Saya tidak enak badan. Tolong bantu saya meminta izin cuti kepada manajer Zhang. Gogo, bantu saya mencari nomor plat kendaraan. Ini, Mama. Silakan makan lebih banyak. Siang-siang, apa yang Anda lakukan? Jangan sampai ketahuan. Mama, biarkan saya menyuapi Anda. Istri. Tidak menjawab panggilan saya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Siapa yang bersumpah dengan sungguh-sungguh saat itu bahwa itu hanya sandiwara dan bukan pernikahan sungguhan, dan juga mengatakan ada perjanjian pranikah tanpa campur tangan. Saya hanya tidak suka orang lain berbohong kepada saya, itu saja. Baiklah. Jadi apa yang akan Anda lakukan sekarang? Keluar dan hadapi mereka. Tentu saja tidak. Anda harus melihatnya dulu. Bibi itu, dari yang saya lihat, memiliki sikap yang cukup baik. Lin Xuyan tidak akan benar-benar dipelihara oleh wanita kaya kan? Dia bukan orang seperti itu. Lagi pula, saya juga wanita kaya. Mengapa dia tidak mencari saya untuk menjaganya? Panggilan siapa ini? Siang-siang. Kau menjagaku begitu ketat.
Mama, Baiklah, baiklah. Jika kalian berdua belum siap, maka jangan bertemu. Mama, tolong jangan khawatir tentang ini. Kau, ingat untuk segera membawa Siang-Siang pulang. Selama Anda tidak keberatan, aku pasti akan membawa Siang-Siang kembali. Aku sudah selesai makan. Ayo pergi. Ayo pergi. Dia sudah pergi. Lin Xiuyan hanyalah pria simpanan. Jika kau benar-benar menyukainya, apa salahnya memelihara satu? Lagi pula, kau adalah wanita kaya. Jika Lin Xiuyan benar-benar orang seperti itu, dibiayai oleh orang lain, maka lebih baik dibiayai oleh saya. Sialan. Bukankah ini jam tanganku? Bagaimana bisa sampai di sini? Untung Siang-Siang tidak melihatnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini, apakah Anda melihat jam tangan di meja? Sebenarnya, saya. Tidak. Tidak ada apa-apa sama sekali. Kamu pasti lapar. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Tunggu sebentar. Baik. Aneh. Bagaimana bisa jatuh di sini? Ya, Nona. Mercedes-Benz sudah diparkir di pintu masuk. Ya, baiklah. Bapak Lin, saya. Kamu sopir baru. Ya, Siapa yang menyuruhmu memarkir mobil di sini? Segera kembalikan ke villa. Jangan sampai Siang-Siang melihatnya. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi. Siang-Siang akan segera keluar. Cepat. Jika Siang-Siang tahu, aku akan memecatmu segera. Cepat pergi. Lin Xiuyan, apakah Anda melihat? Apakah Anda melihat mobil itu barusan? Baru saja. Tetangga menikah. Itu pergi ke tempat yang salah. Bagaimana? Apakah kau sudah menggunakan pengaruh keuanganmu untuk memenangkan Lin Xiuyan? Memenangkan apa? Setiap kali, saya sengaja mencari kesempatan untuk memberitahunya identitas saya. Segala macam situasi muncul, seolah dirasuki. Sangat The misterius. film was translated and narrated by M Media. Apakah itu yang terakhir kali? Wanita kaya yang makan malam dengan Lin Xiuyan. Cepat. Terakhir kali kau tidak mendapatkan kesempatan. Kali ini cepat dan rebut kesempatan itu. Nyatakan kedaulatanmu. Jangan hanya membuat masalah. Kita bahkan tidak tahu apa hubungan mereka. Putuskan simpul Gordian. Aku... Nyonya. Kau kenal Lin Xiuyan kan? Ada apa? Anda sering bersamanya belakangan ini. Makan bersama. Bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda? Mengapa aku harus memberitahumu? Saya istri Lin Xiuyan. Benarkah? Aku belum pernah sekalipun mendengarnya menyebutkannya. Sepertinya hubungan kalian tidak begitu baik, bukan? Lihat. Dia bahkan tak berani berkata jujur kepada Anda. Untuk wanita seperti Anda, seorang wanita bangsawan yang anggun, pria muda mana yang tidak bisa Anda dapatkan? Dia pria beristri. Dia menggeretakkan gigi, mendengkur, dan berbicara dalam tidur. Begitukah? Mama, apa yang kalian bicarakan? Tertawa begitu bahagia. Xiuyan. Mama. Siang-Siang. Kenapa kalian berdua di sini? Saya bilang, saya hanya lewat. Apakah Anda percaya saya? Aku baru ingat ada urusan mendesak. Aku akan pergi duluan. Saya juga akan. Jangan pergi. Tidak mudah bertemu denganmu. Duduklah dan makan dulu sebelum pergi. Bukankah Anda bilang ibu Anda tidak ada di kota ini? Mamaku juga baru kembali. 2 hari yang lalu. Aku hanya belum sempat untuk memberitahumu. Apa yang kalian berdua bicarakan barusan? Tidak ada apa-apa. Saya tidak mengatakan apa-apa.
Di depan mamaku, kita masih perlu berpura-pura sedikit lebih mesra kan? Xiangxian, ini ibuku. Mama, dia adalah Xiangxian. Halo, Bibi. Mengapa memanggilku Bibi? Kau harus memanggilku Mama. Mama menyuruhmu memanggilnya, jadi panggil saja. Ibu. Anak baik. Jika arwah ibumu di surga melihat ini, bagaimana Anda tahu ibu saya meninggal? Ya, Mama. Sepertinya aku tidak menyebutkan ini padamu. Mengapa kau tidak menyebutkannya? Kami membicarakannya selama obrolan biasa kami. Mungkinkah Mama sudah diam-diam menyelidiki Xiangxian? Ayo, kita makan dulu. Ayo, 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 mari makan. Ini semua adalah hidangan favorit saya. Jika kau suka, makanlah lebih banyak. Yang ini, aku baru saja menyuruh mereka menyembelih ini. Cicipi. Benar. Kapan kalian berdua berencana untuk memiliki anak? Mama, kami sudah punya rencana. Kami akan berusaha agar kamu punya 2 cucu dalam 3 tahun. Bagus, bagus, bagus. Lin Xiuyan. Istri, jangan marah. 2 dalam 3 tahun. Bukankah itu hanya untuk menghiburnya? Tapi kita sudah sepakat sebelumnya bahwa bertemu orang tua akan dengan persetujuan bersama. Tapi aku juga tidak berencana kalian berdua bertemu, kan? Kenapa kamu ada di sana hari ini? Kamu menguntitku. Tidak, saya tidak. Seseorang mengambil foto Anda dan ibu Anda. Mengatakan Anda bersama wanita kaya. Dengan apa? Istri. Begitukah pendapatmu tentangku? Saya hanya khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir aku akan selingkuh. The film was translated and narrated by M Bukankah Media. kita punya kesepakatan bahwa kita tidak akan saling ikut campur? Xiangxian, apakah kamu? Saya tidak. Saya tidak. Saya tiba-tiba teringat. Saya ada janji dengan Google. Anda tidak perlu menunggu saya malam ini. Kenapa terburu-buru? Xiang, Anda benar-benar keterlaluan hari ini. Anda benar-benar meninggalkan saya sendirian di tempat seperti itu. Medan perang seperti itu. Gak kebayang dah gimana canggungnya aku kalau di sana. Ada apa? Xiang melihat suaminya makan dengan wanita kaya. Dan tebak apa yang terjadi? Apel. Ternyata dia adalah ibu mertua kandung saya. Ibu kandung Lin Xiuyan. Xiangxian, tidak apa-apa. Hidup ini singkat. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikanmu berjalan? Selidiki apa? Tuan muda keluarga Shen itu. Shen Xue, Anda tidak tahu. Xianxiu. Bagaimana Anda tahu nama itu? Ayah saya, setiap hari, terus memanggil Xue. Di telinga saya, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Ya Tuhan, kalian berdua. Keduanya mengenali orang dari nama panggilan mereka. Tidak heran Anda tidak bisa mengenalinya. Benar. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Xiao yang dari Wanhua, apakah Anda yang menelpon polisi untuk menangkapnya? Xiaoyang. Saat saya pergi ke ruang pribadi, hari itu dia sudah pergi. Jika bukan Anda, lalu siapa? Siapa lagi? Kalau bukan dia. Suami Anda, Shen Xiuyan, tentu saja. Ngomong-ngomong, kau sudah menikah. Bagaimana kau bisa begitu saja mengabaikannya? Bagaimanapun juga itu tidak nyata. Sertifikat tingkat nasional. Bagaimana mungkin itu tidak nyata? Bukan itu maksud saya. Kami memiliki kesepakatan bersama. Kami akan bercerai dalam setahun. Itu hanya taktik menunda. Apakah kau punya perasaan padanya? Perasaan apa yang Anda bicarakan? Kau hanya tidak punya niat lain padanya. Aku, di sisi lain, berpikir, daripada memutar otakmu untuk mencari keberadaan Shen Xiu dan menolak perjodohan, kau sebaiknya merebut Lin Xiuyan. Jadikan itu kesepakatan yang sudah selesai.
Jangan bicara omong kosong. Aku tidak mengatakan itu. Apa aku tidak mengenalmu? Lin Xiuyan benar-benar tipemu. Kami hanya mendapatkan apa yang kami butuhkan. Dia membutuhkan menantu perempuan untuk menenangkan ibunya. Saya membutuhkan seorang suami untuk menghadapi ayah saya. Lalu terhadapnya, Anda tidak punya niat lain. Apa gunanya saya memiliki niat? Dia sudah menekankan kepada saya. Kami tidak akan saling mengganggu selama menikah. Jika saya menganggap serius hubungan palsu ini, betapa memalukannya itu. Siang-siang. Siang-siang. Ini, paketmu sudah diantar. Ambillah. Kenapa dia minum begitu banyak? Mengapa kau tidak bertanya padanya sendiri? Aku sudah membawanya padamu. Kau harus merebut kesempatan ini. Ya. Kenapa kamu minum begitu banyak? Kemarilah sebentar. Ada apa? Saya merasa sangat tidak nyaman. Lu siang-siang. Perilakumu setelah minum sungguh terlalu buruk. Tapi saya benar-benar merasa tidak enak. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menuangkanmu segelas air. Jangan pergi. Siang-siang. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya melihat mulut Anda. Kenapa kamu melihat mulutku? Terlihat sangat lembut. Terlihat sangat bisa dicium. Kalau begitu, kamu mau mencobanya? Apakah Film itu was baik-baik saja? translated and Ya. narrated by M Media. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu sudah bangun. Anda? Mengapa Anda di sini? Siang-siang. Tadi malam, apa yang kamu lakukan padaku? Kamu akan bertanggung jawab padaku kan? Kami. Siang-siang. Kamu akan bertanggung jawab padaku kan? Bertanggung jawab. Ya, Tanggung jawab apa yang harus saya ambil untuk Anda? siang-siang. Kamu tidak mungkin melupakan semuanya kan? Tadi malam, kamu melihat mulutku dan bilang itu sangat lembut. Bersikeras mencicipinya, dan lalu kamu juga menyentuh otot dadaku. Lalu membuka pakaianku. Bersikeras menyentuh abisku. Sungguh. Sungguh. Dan kamu juga. Cukup. Anda tidak perlu membantu saya mengingat lagi. Lu siang-siang. Anda benar-benar telah mencapai sesuatu. Anda bahkan berani bertindak tidak senonoh setelah minum. Ya, tadi malam, saya minum terlalu banyak. Sesuai kesepakatan. Kamu bilang. Apakah ini? Robek. Saya melakukannya. Ya, Kontrak itu dirobek. Kontrak yang lain. apakah itu tumpukan? Saya juga melakukan itu. Aku merobeknya. Saya bilang, saya tidak minum. Apa yang Anda katakan? Aku merobek tumpukan itu. Siang-siang. Aku menyukaimu. Siang-siang. Aku menyukaimu. Siang-siang. Ada apa? Kau sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ada masalah? Tidak ada. Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Perusahaan memiliki kompetisi proposal desain bulan depan. Apakah kau akan berpartisipasi? Saya mungkin bahkan tidak ada di sini bulan depan. Apakah itu wajib? Tidak juga. Hanya saja juara pertama dalam kompetisi proposal desain ini akan dipilih sebagai Sri Perdana Grup Shin, dan karya setiap orang akan dipilih secara anonim. Hanya setelah karya dipilih, desainer akan diumumkan. Ini
Cukup menarik, benar, dan itu mengabaikan kualifikasi atau batasan. Umumnya, desainer dari grup Shin, semuanya akan berpartisipasi. Jika terpilih, kau bisa langsung terkenal. Kalau begitu saya akan mencobanya. Meskipun manajemen tahun ini juga akan berpartisipasi, tapi menurutku, kesempatanmu untuk menang lebih besar. Apa yang Anda bicarakan? Manajemen. Anda juga ikut berpartisipasi. Bagaimanapun, beban kerjanya tidak berat. Tidak ada salahnya berpartisipasi. Beban kerjanya tidak berat. Itu berarti Anda tidak serius dengan pekerjaan Anda, dan Anda tidak melihat apa yang perlu dilakukan. Nanti, ambil tumpukan dokumen di meja saya, dan kerjakan. Manajemen ini, dulu, saat Musia ada di sini, melawan pertempurannya untuknya. Dia masih berpura-pura murah hati dan sopan. Sekarang Musia sudah pergi. Dia menjadi semakin kejam. Kamu kembali. Apa yang Anda lakukan? Anda membuat saya takut. Apakah kamu menghindariku akhir-akhir ini? Tidak, saya belum. Anda terlalu memikirkannya. Tidak. Tidak. Saya hanya bekerja lembur, dan pulang terlambat, itu saja. Lembur sampai selarut ini. The Manajer film Sang was yang meminta. translated Kita semua and hanya bekerja. narrated by Siapa yang tidak M. harus bekerja lembur? Lalu, Anda sudah makan. Tidak, Anda tidak bisa. Saya akan memasakkan semangkuk mie untuk Anda. Saya sudah makan, saya sudah makan. Kalau begitu baguslah. Siang-siang. Anda tidak perlu menghindari saya. Sebenarnya, malam itu, kita tidak melakukan apa-apa. Ya, Anda bahkan belum setuju untuk bersama saya. Bagaimana mungkin saya melakukan apapun kepada Anda? Tapi sedikit keuntungan itu cukup baik. lalu itu. Goresan dan bekas gigitan di tubuh Anda. Siang-siang, Anda harus minum lebih sedikit alkohol di masa depan. Anda benar-benar menggigit dengan keras. Jadi begitu. Sekarang Anda tidak perlu khawatirkan. Juga, jangan pulang selarut ini lagi. Sangat tidak aman selarut malam. Cepatlah beristirahat. Mengenai perjanjian itu, saya akan mencetak salinan lain. Jika sudah Robert, biarlah, kesepakatan yang sama. Saya tidak akan menandatanganinya untuk kedua kalinya. Sangat ceroboh. Fiona, kamu sudah menikah selama sebulan sekarang. Sudah saatnya kamu membawa suamimu pulang untuk bertemu kami. Nanan, nama panggilan siang-siang juga Nanan. Nanan. Marga siang-siang juga lu. Ziyuan, kenapa kamu di sini? Apakah siang-siang nona sulung dari keluarga lu? Anda tahu sekarang. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Kalian berdua sama-sama menyembunyikan identitas kalian dari satu sama lain. Dan kalian berdua adalah teman saya. Saya tidak seharusnya memberitahu salah satu dari kalian, kah? Sekarang setelah Anda tahu, apa yang Anda rencanakan? Apa maksud Anda? Apa yang harus dilakukan? Sekarang setelah Anda tahu identitas siang-siang, bahwa pasangan nikah kilat Anda juga merupakan pasangan perjodohan Anda, apa yang Anda rencanakan? Jika Anda berani mengganggunya, aku. Bagaimana mungkin saya tega mengganggunya? Apel, bagaimana Anda menggambarkan perasaan Anda padanya? Kita sudah menikah. Kalau begitu tentu saja dia adalah istri saya. Sekarang Anda mulai terbawa suasana. Dulu, saya bertanya-tanya siapa yang mengatakan, saya akan menikahi siapapun kecuali siang-siang. Tapi saat itu, saya tidak tahu siapa pasangan perjodohan itu kan. Jika itu adalah siang-siang, saya pasti sudah setuju sejak lama. Ngomong-ngomong, siang-siang mungkin masih belum tahu kan. Apel, kenakalan apa yang Anda rencanakan sekarang? Bagaimana ini kenakalan? Ini disebut kejenakaan romantis. Saya menyarankan Anda untuk tidak merayakan terlalu cepat. Siang-siang tidak ingin memiliki perjodohan dengan tuan muda tertua keluarga Shen. Itulah sebabnya dia mencari seseorang untuk nikah kilat. Jika dia tahu bahwa kamu adalah Shen Ziyuan, apakah Anda yakin dia tidak akan langsung menyeret Anda ke kantor urusan sipil untuk bercerai? Seserius itu. Tapi bukankah juga benar bahwa saya tidak menginginkan perjodohan saat itu? Kan itu juga alasan aku cari siang-siang buat nikah kilat. Kalian berdua memang cukup mirip. Namun, saya sekarang juga tahu bahwa siang-siang adalah nona muda tertua dari keluarga lu. Saya percaya hubungan kita tidak akan terpengaruh. Namun,
Siang-siang adalah orang yang sangat berkemauan keras. Dia tidak suka melakukan sesuatu di bawah paksaan dari orang lain. Apakah Anda pikir kasih sayang siang-siang saat ini kepada Anda akan lebih besar daripada keengganannya untuk memiliki perjodohan dengan tuan muda tertua keluarga Shen? Saya mengerti. Masalah ini, mohon rahasiakan dulu untuk saya. Saya akan mencari kesempatan untuk memberitahunya secara pribadi. Kalau begitu, masih ingin saya bantu mengatur pertemuan? Tidak perlu. Setelah semua liku-liku, ternyata selama ini adalah Anda. The Selamat film was malam. translated Tema and acara kami narrated saat by ini M-Media. adalah Taman Fantasi. Kami berharap Sayang, Anda ingin makan apa hari ini? Saya ingin makan ikan bumbu merah. Baiklah. Nanti aku buatkan pas kita sampai rumah. Cium. Ketua Shen. Ketua Shen. Tanggapan terhadap iterasi terakhir acara ini sangat positif. Tampaknya cukup banyak peserta baru yang bergabung tahun ini, benar. Kalau begitu, mari kita tambahkan satu kategori hadiah lagi. Ya, apa yang ingin ditambahkan Ketua Shen? Mari kita tambahkan hadiah misterius lainnya. Saya akan menyiapkannya. Apakah itu bisa diterima? Tidak masalah. Tentu saja tidak masalah. Baik. Rapat ditunda. Ketua Shen. Mengenai hadiah misterius itu, apakah saya perlu membuat pengaturan terlebih dahulu? Hadiah misterius itu adalah saya. Apakah Anda berniat untuk tidak setia? Saya harus mengingatkan Anda. Desainer bisa laki-laki atau perempuan. Omong kosong apa yang Anda ucapkan. Siang-siang juga akan berpartisipasi dalam acara ini. Saya telah meninjau draft awalnya dari rumah. Beberapa hari terakhir ini, sama sekali tidak ada masalah. Pada acara ini, saya ingin memberitahunya identitas asli saya. Di depan semua orang. Tidak peduli seberapa marahnya dia. Dia tidak akan memukul saya kan? Anda dan Nyonya Muda telah mengubah hubungan palsu menjadi nyata. Apa maksud Anda? Hubungan palsu menjadi nyata. Ini disebut cinta setelah menikah. Saya punya kabar baik untuk semua orang. Presiden Shen baru saja memutuskan dalam rapat bahwa untuk pemilihan proposal tahun ini, selain menjadi, seperti biasa, ditunjuk sebagai produk utama grup Shen kami untuk promosi tahun depan, pemenang tempat pertama juga akan menerima hadiah yang disiapkan secara pribadi oleh Presiden Shen. Hadiah yang disiapkan langsung oleh Presiden Shen. Itu pasti bernilai jutaan kan? Semuanya bekerja keras lang, terutama siang-siang. Baiklah, saya akan bekerja keras. Terus semangat. Sebenarnya, saya hanya di sini untuk melengkapi jumlah. Siang-siang, bagaimana perkembangan desainmu? Hampir selesai. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak, detail acara ini tidak boleh bocor. Kalau tidak, itu bukan seleksi buta. Saya sudah lama di perusahaan ini, dan acara ini sebenarnya cukup menarik. Seperti yang diharapkan, istri presiden datang ke tingkat akar rumput untuk menguji kita. Manajemen, sudah waktunya pulang kerja, tapi Anda masih belum pulang. Pacar saya akan datang menjemput saya nanti. Saya akan menunggunya. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi. Sampai jumpa. Opsi rencana. Lu siang-siang, mengapa Anda begitu gigih? Musia, bagaimana bisa itu Anda? Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Senior, sejak saya dipecat oleh grup Shen, tidak ada satupun perusahaan yang mempekerjakan saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya menyinggung Presiden Shen. Dia benar-benar memasukkan saya ke daftar hitam. Saya bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang. Saya juga tidak punya uang lagi. Penagih utang mencari saya setiap hari. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Bahkan jika Anda datang kepada saya tidak bisa membantu Anda. Senior, hanya Anda yang bisa membantu saya. Saya dipecat karena Anda. Bagaimana bisa karena saya? Senior, hanya Anda yang bisa membantu saya. Anda, pinjami saya uang. Kalau tidak, mereka benar-benar akan
Menjual saya. Mereka benar-benar akan menjual saya. Berapa The banyak film utang was Anda? translated 500.000. and narrated by M Tidak. Media. 300.000 saja sudah cukup. 300.000. Apakah Anda gila? Senior, tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Meng Zixi. Dulu, Anda yang memberitahu saya bahwa Lu Xiangxiang saat kuliah adalah seorang rubah betina, khususnya merayu orang. Saya menargetkannya, dan itu semua demi Anda. Musia. Sekarang Anda seperti ini. Saya juga sangat sedih. Bukan berarti senior tidak ingin membantu Anda. Tapi jika ini terus berlanjut, ini juga bukan solusi untuk masalahnya. Kamu harus pergi mencari Lu Xiangxiang. Itu Lu Xiangxiang yang membuatmu jati seperti ini. Ya. Ini semua salah Lu Xiangxiang. Ini semua salahnya. Di sini. Ada alamat Lu Xiangxiang. Sebaiknya kamu baik-baik tanyakan pada Lu Xiangxiang. Xiangxiang. Lin Xiuyan. Tangan Anda dingin. Saya sudah bilang Anda jangan menyetir lagi. Saya akan mengantar Anda mulai sekarang. Saya masih bersemangat. Tunggu sampai bulan depan. Bulan depan, saya akan membiarkan Anda mengantar saya. Baiklah. Mari kita naik ke atas. Saya masih punya sup yang mendidih di atas kompor. Mari kita naik ke atas. Lu Xiangxiang. Mengapa Anda harus? Mengapa Anda memiliki hidup yang begitu baik? Ada apa? Mengapa saya merasa seperti seseorang memanggil nama saya? Tidak. Mungkin saya salah dengar. Ayo pergi. Lu Xiangxiang. Saya tidak percaya keberuntungan Anda sebaik itu, bahwa seseorang akan selalu mengikuti Anda. Masih merevisi selarut ini. Sedikit lagi. Percayalah pada saya. Proposal Anda pasti akan baik-baik saja. Saya sudah lama menyadarinya. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Mengapa Anda menanyakan itu? Terakhir kali saat aku gagal wawancara, kamu juga melihat pekerjaanku dan kemudian berkata, aku pasti akan diterima. Apa kamu juga jurusan desain? Saya memang belajar sebentar di Capital Institute of Design, tapi kemudian ada hal lain yang muncul dan saya tidak lulus. Benarkah? Kamu teman sekolahku. Ya. Dulu. Kenapa aku tidak bertemu denganmu di sekolah? Jika kita bertemu lebih awal, mungkin kita akan menikah lebih cepat. Pergi sana. Jangan merevisi proposal desainmu lagi. Kasihan saja. Suamimu. Jangan main-main. Baiklah. Aku tidak akan main-main. Aku akan membiarkanmu datang dan menciumku. Baiklah. Ayo pergi. Pergi. Cepat pergi. Musia, dasar tidak berguna. Lambat sekali bertindak. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Lu Xiangxiang mencuri perhatianku lagi. Kantor direktur. Ubah nama menjadi Meng Zixi. The film was Reporter translated Meng Zixi. and narrated by M Media. Ketua Shen, apakah Anda benar-benar tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini? Benar, karena aku sudah meninjau beberapa karya peserta sebelumnya. Demi keadilan, aku tidak akan berpartisipasi dalam seleksi ini. Ini adalah karya pertama. Bagaimana menurut kalian semua? Mari kita lihat yang berikutnya. Ada yang kurang. Karya ketiga. Bagaimana dengan yang ini? Tidak buruk, bagus. Manajer umum Chef, hasil seleksi sudah keluar.
Kalau begitu, mari kita ungkapkan. Nama desainer ini adalah Mang Zixi. Mang Zixi di tempat pertama. Bagaimana bisa dia? Aneh. Ada apa? Fileku hilang. Berkas apa? Ini untuk ini. File perencanaan acara. Aneh. Aku jelas sudah menyimpannya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, draft final sudah dikirim. Sudah hilang. Atau memang tidak pernah dikerjakan sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Xiang telah mempersiapkan diri baru-baru ini. Bisa juga dia takut kalah. Kemampuan desain Xiang, semua orang bisa melihatnya. Dia juga baru-baru ini menandatangani kontrak grup Lu. Dia tidak perlu melakukan ini. Zhao Siki, bukankah kamu juga dari awal sekali meragukan kemampuan Lu Xiang? Sejak dia bergabung dengan perusahaan, dia mendapat perhatian manajer Zhang. Semakin seseorang mengandalkan koneksi, semakin mereka takut berpartisipasi dalam kegiatan semacam itu. Bukankah begitu? Mang Zixi, apa itu kamu lagi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menghapus filmmu? Aku tidak mengatakan itu. Filmku dihapus. Kamu tiba-tiba bilang filmmu hilang. Bukankah itu berarti seseorang sengaja menghapus filmmu? Aku hanya bertanya-tanya. Ini hanya draft cadangan. Versi final sudah dikirim ke email. Menghapusnya tidak ada gunanya. Itu sebabnya aku bilang. Kamu takut kalah. Kamu tidak melakukannya sama sekali kan? Manajer Zhang, hasil seleksinya sudah keluarkan. Mereka keluar. Yang ini adalah juara pertama tahun ini. Bagus, ini adalah proposal desainku. Apakah Anda yakin? Apakah ini gambar desain Anda? Ini yang aku kerjakan setiap malam. Sedikit demi sedikit, terburu-buru menyelesaikannya. Tentu saja aku tahu, proposal desain ini, bagaimana bisa persis sama dengan milikku. Mang Zixi menjiplak proposal saya. Mang Zixi, apakah ini proposalmu? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu hanya tidak tahan melihat orang lain berhasil? Proposal desainmu, bagaimana bisa persis sama dengan milikku? Omong kosong, apalagi yang kamu bicarakan? Mencoba memfitnahku lagi. Benar, proposal desain ini adalah yang aku begadang malam demi malam untuk hasilkan. Kamu bilang proposal desain ini sangat mirip dengan milikmu. Baiklah kalau begitu, kamu ambil proposal desainmu, dan mari kita bandingkan. Kamu jelas tahu filku. Semuanya hilang. Kalau begitu berarti kamu tidak punya. Kalau kamu cuma bilang begitu, cuma kata-kata kosong, maka ini milikmu. Kalau begitu tidak bisakah aku bilang, semua proposal desain di dunia adalah milikku. Hanya saja aku tidak sengaja menghapusnya. Kamu bilang desainku mirip dengan milikmu. Aku bisa menunjukkan draft awal dari file-file ini. Bisakah kamu? Pantas saja kamu begitu sombong. Jadi itu kamu yang menghapus filku. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Proposal desainmu ini hanyalah salinan dari milikku. Xiang, sudah cukup. Kenapa kamu terus memfitnahku lagi dan lagi? Aku tidak memfitnahmu. Ini desainku. Baiklah. Kamu bilang aku mengganti desainmu, kan? Aku bisa memberikan bukti. Bisakah kamu? Siapa yang bisa membuktikan apa yang baru saja kamu katakan? Aku bisa membuktikannya untuknya. Apakah buktiku untuknya cukup? Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mendukung istriku. The Itu film is Shen, ini translated proposal and desainku. narrated by M. Suamiku Media. bisa membuktikannya. Lu Xiang, kamu bahkan tidak bisa menyanjung dengan benar. Ini asisten ketua Shen. Asisten Go, jangan dengarkan omong kosongnya. Dan dia seorang petugas kebersihan di grup Lu. Dia suami Lu Xiang. Tentu saja dia akan membela dia. Mang Zixi, beraninya Anda berbicara kepada ketua Shen seperti itu. Orang ini adalah presiden grup Shen kami. Shen Zuyan. Ketua Shen. Tidak. Itu tidak mungkin. Ketua Shen. Xiang. Aku akan menjelaskan padamu nanti. Manajer Mengkan, Ketua Shen. Aku tidak tahu kamu. Anda bilang proposal desain ini dibuat oleh Anda, kan? Aku. Tapi proposal desain ini adalah sesuatu yang aku saksikan Xiang, merevisi sedikit demi sedikit. Bagaimana tiba-tiba menjadi milikmu?
Ini milikku. Aku punya draft aslinya. Baiklah. Anda bilang ini milik Anda. Lalu, mengapa proposal ini berisi inisial nama Jiang Xian dan namaku? Di antara dua garis putih ini, ada huruf L dan L. Itu adalah inisial dari karakter Lu dan Lin. Kamu berbohong. Nama belakang ketua Shen adalah Shen. Bagaimana bisa lebar? Karena nama belakang ibuku adalah Lin. Aku menggunakan nama belakang ibuku. Apakah itu tidak diizinkan? Apalagi yang ingin Anda katakan? Ketua Shen, aku tidak bermaksud. Aku tidak bermaksud. Grup Shen sama sekali tidak mengizinkan ini. Karyawan melakukan pencurian dan plagiarisme. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Presiden Shen, Presiden Shen. Xiang Xian. Xiang Xian. Xiang Xian. Bukankah ini hanya Krematorium pengejar istri. Xiang Xian. jangan ikuti aku. Jangan marah, aku bisa menjelaskan. Apa kamu tahu selama ini? Tidak, aku tidak. Aku bermaksud, pada acara itu, saat mengumumkan hadiah, memberimu kejutan. Kejutan? Tindakanku sebelumnya, di matamu, pasti sangat lucu kan? Tidak, Aku bahkan membuatmu memantau dirimu sendiri. Aku benar-benar. jangan pergi. Pergi sana, Xiang Xian, pergi sana. aku. Xiang Xian, Lin Xiuyan jahat, Lin Xiuyan jahat. Aku, Lu Xiang, sudah hidup selama ini. Dan tidak ada seorang pun yang pernah berani mempermainkanku seperti ini. Xiang Xian. Xiang Xian, Lin Xiuyan. Haruskah aku memanggilmu Shang Xiuyan sekarang? Benarkan? Xiang Xian, aku benar-benar tidak bermaksud menyembunyikannya darimu dengan sengaja. Itu tidak disengaja. Shen Xiuyan, berapa banyak kesempatan yang kamu miliki untuk memberitahuku siapa dirimu? Apa kamu mengatakan sesuatu? Istri, Dan kamu masih mengatakan itu? Kamu bahkan menyuruh asistenmu menyamar The sebagai film was dirimu. translated Kamu bahkan bilang and kamu seorang narrated petugas by kebersihan. M-Media. istri, aku punya alasanku. Alasan apa yang kamu miliki? Sama sepertimu, aku juga tidak ingin masuk ke pernikahan politik. Itulah sebabnya aku. Apa yang kamu katakan? Tidak ingin aliansi pernikahan. Kamu sudah tahu identitasku. Tidak, aku baru tahu beberapa hari yang lalu. Sungguh memalukan, Lu Xiang. Kamu sudah dipermainkan selama 2 bulan terakhir. Istri, Xiang Xian. Lu Xiang Xian. Xiang Xian. Aku benar-benar tidak tahu pada awalnya bahwa orang itu adalah kamu. Aku juga tidak ingin masuk ke pernikahan politik. Itulah sebabnya aku menggunakan nama palsu. Kamu harus mengerti aku kan? Shen Xiuyan. Aku tidak marah karena kamu menyembunyikan identitasmu. Tapi karena kamu tahu selama ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu melihatku tidak tahu apa-apa. Dan kamu menganggapnya lucu kan? Tidak, aku benar-benar takut bahwa jika aku tiba-tiba memberitahumu, kamu akan lebih marah. Itulah sebabnya aku. Takut aku marah? Atau takut ayahku marah? Shen Xiuyan, beberapa hari terakhir ini, kamu melihatku dengan bodohnya. Pergi ke perusahaanmu untuk bekerja. Dan aku bahkan pergi menyelidikimu. Sangat lucu kan? Di matamu. Apakah aku benar-benar Lu Xiang? Atau putri sulung keluarga Lu? Xiang Xian. Xiang Xian. Karena kamu pindah, maka bawa aku bersamamu. Aku juga barang bawaanmu. Baiklah. Kamu sangat suka memeluk kopermu. Benarkan? Aku tidak mau lagi. Xiang Xian. Xiang Xian. Siang-siang sedang menonton TV. Mengapa mereka bertengkar tiba-tiba? Bagaimana kalau begini? Mari kita jebak mereka. Pahlawan menyelamatkan sang cantik. Baiklah, baiklah. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ayah, Kamu membuatku takut setengah mati. Kamu. Bagaimana kamu bisa berjalan tanpa membuat suara? sudah selarut ini. Kamu bicara dengan siapa di telepon? Panggilan kerja. Panggilan kerja.
Ada apa akhir-akhir ini? Kenapa aku selalu merasa ada yang mengikutiku? Kita tidak akan ketahuan kan? Tidak. Saya sering melakukan ini. Nyonya muda tidak pernah menemukan saya sebelumnya. Lalu, apakah Anda sudah menyiapkan barang-barangnya? Paman Lu mengutus saya untuk mengawasi Anda dengan baik. Saya juga ditunjuk oleh Nyonya. Saya sudah membuat persiapan penuh. Sebentar lagi, ketika Tuan Muda dan Nyonya Muda bertemu, saya akan menggunakan pisau ini untuk berpura-pura merampok Nyonya Muda. Dengan cara ini, Tuan Muda bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan sang wanita, Nyonya Muda, kemudian bisa memaafkan Tuan Muda. Baiklah, Siang-siang, kenapa dia belum pulang? Siang-siang, Jangan bergerak, ini perampokan. apa yang kamu lakukan? Asisten Gao. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Serahkan uangnya. Bauran. Asisten Gao. Anda merampok. Menggunakan pisau ini. Tuan Muda, Apa yang terjadi di sini? Shen Xiuyan, pahlawan menyelamatkan kecantikan. Anda berakting, tetapi Anda bahkan tidak tahu caranya. Beraktinglah sedikit lebih realistis. Dan Anda, keluarlah. Siang-siang, bagaimana Anda tahu? Pohon itu hanya sebesar itu. Pakaian Anda terlihat. Saya tidak buta. Shen Xiuyan, jika Anda ingin saya memaafkan Anda, maka mintalah maaf kepada saya dengan benar. Jangan menggunakan cara-cara licik ini. Siang-siang. Siang-siang. Ini ide ibuku kan? Sudahlah, kalian kembali dulu. Aku akan pergi menjelaskan pada siang-siang. Saya sudah bilang jangan mengikuti saya. The Lu film was siang-siang, translated pergilah ke neraka. and narrated by M Media. Halo, apakah ini 110? Seseorang melakukan penyerangan di jalan di sini. Lu siang-siang. Anda akan mati dengan mengenaskan. Lin Xiuyan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya luka dangkal. Ketua Shen, Siang-siang. Bagaimana, apakah sangat sakit? Lukanya terlihat sangat dalam. Bagaimana bisa Anda langsung menggunakan tangan Anda untuk menahan pisau? Aku takut tidak punya waktu untuk menariknya kembali. Tidak terlalu sakit juga. Jangan menangis. Aku hanya pura-pura. Ini hanya luka kecil seperti ini, bukan apa-apa. Akan sembuh dalam beberapa hari. Siang-siang. Siang-siang. Tolong tetap di sini. Maukah kamu menghabiskan lebih banyak waktu denganku? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Saya tidak menghentikan Anda berbicara. Siang-siang. Sunggul, baru setelah menikahimu, aku baru tahu bahwa kamu adalah nona sulung dari keluarga Lu. Aku sama sepertimu. Tak satu pun dari kami ingin terlibat dalam pernikahan politik. Itulah mengapa kami menikah kilat. Siang-siang. Alasan saya tidak memberitahu Anda identitas asli saya adalah karena saya takut Anda akan berpikir saya menipu Anda, dan Anda akan semakin marah. Saya sama sekali tidak berniat mempermainkan Anda. Saya sungguh menyukai Anda. Siang-siang, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Saya sangat cemas. anak ini perlu lebih proaktif. Siang-siang hanya keras di luar, lembut di dalam. Siang-siang, aku minta maaf. Karena menyembunyikannya dari Anda begitu lama. Maukah Anda memaafkan saya? Jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Jadi Anda tidak akan memaafkan saya. Saya akan meminta maaf kepada Anda lain kali. Jika Anda memaafkan saya lain kali, saya akan. Suami. Anda terlihat sangat serius. Itu lucu sekali. Anda membuat saya takut setengah mati. Tunggu sebentar. Anda baru saja memanggil saya apa? Suami. Nama saya Shen Xiuyan. Saya berusia 28 tahun ini. Nama saya Lu Siang-siang.
Saya berusia 25 tahun ini. Saya punya rumah. Saya punya mobil. Saya tidak butuh mahar. Dan saya tidak membutuhkan mahar. Jika memungkinkan, saya harap kita bisa pergi mengurus akta nikah kita sekarang juga. Mereka sudah berbaikan. Ayo pergi, ayo pergi. Ayah, Mama, baiklah. Baiklah. Kita akan segera menikah. Saya sudah lama ingin melihat siang-siang mengenakan gaun pengantin. Tentu saja pernikahannya harus gaya Tiongkok. Tentu saja harus gaya barat. Gaya Tiongkok. Gaya barat. Gaya Tiongkok lebih baik. Gaya barat. Gaya Tiongkok.